bersamaan takbiratul ihram. Imam takbiratul ihram belum selesai, kita selaku makmum menyusul untuk takbiratul ihram, maka hukumnya haram. Yang kedua, hukumnya sunnah. Sunnah bersamaan dengan imam ketika membaca amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, berjumpa dengan bulan yang sangat luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Dengan harapan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan sholat tarawih setiap malam di malam selama 30 malam di bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwasanya setiap salat tarawih yang dilaksanakan di setiap tempat, baik itu di masjid, musholla, bahkan di rumah, kita melaksanakan salat tarawih dengan secara cepat istilahnya ya. Jadi yang perlu kita ketahui, salat tarawih ini salah satu ibadah yang termasuk salat tarawih itu salah satu ibadah yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui baginda Nabi Muhammad SAW, wa sanantu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Namun sekalipun salat tarawih ini merupakan salat sunat, bukan berarti di dalam salat tersebut, di dalam syarat atau rukun-rukun salat tersebut, bukan berarti sunnah juga untuk dilakukan. Akan tetapi, sekalipun salat tarawih itu merupakan salat sunat, maka kewajiban-kewajiban yang termasuk rukun salat, maka hal tersebut juga termasuk kewajiban untuk kita lakukan dan untuk kita perbaiki. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tentunya yang perlu kami bahas yaitu mengenai salat tarawih. Karena telah kita ketahui bersama, salat tarawih di mana-mana tempat, baik itu di masjid, di musholla, di rumah, pasti dilakukan dengan secara cepat. Bahkan ada salah satu daerah melaksanakan salat tarawih dengan waktu yang sangat begitu cepat. Ada yang 7 menit melaksanakan salat tarawih 23 rakaat dengan secepat 7 menit, ada yang 10 menit dan semacamnya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat boleh dilakukan berapa menit pun boleh. Mau 5 menit, mau 10 menit, mau 7 menit. Yang penting syarat dan rukun yang sudah ditentukan harus kita lakukan seperti yang biasa kita lakukan dalam salat. Salat tarawih merupakan salat yang dikerjakan secara cepat. Namun dalam salat tarawih, seperti halnya salat-salat yang lain, ada kewajiban, ada rukun, ada syarat yang harus kita lakukan. Di antaranya kewajiban yang harus kita lakukan dan termasuk rukun adalah membaca Fatihah dalam salat tarawih. Dalam setiap rakaatnya
kita melaksanakan sholat tarawih harus membaca surat Al-Fatihah. Karena man lam yaqra bi Fatihatil kitab lam yasihha sholatuhu. Orang yang tidak membaca Fatihah, qiraatul Fatihah, maka orang tersebut sholatnya tidak sah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai dengan muqarin, bersamaan dalam salat. Di dalam kitab Tanwirul Qulub diterangkan faidatun al-muqarinatu ala khamsati aksamin haramun mani'atun minal iniqad wa hiya al-muqaranatu fi takbiratil ihram wa mandhubatun wa hiya al-muqaranatu fi ta'min wa makruhatun bi fadilatil jama'ati fi ma qarana fihi min ma'al 'amdi wa hiya al-muqaranatu fil af'al wal fis salam wa wajibatun idza 'alima annahu illam yaqra'il fatihah mal imam lam yadrikha wa mubahatun fi ma 'ada dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam solat melaksanakan solat, baik itu solat wajib atau solat sunat, bahkan solat tarawih sekalipun, di dalam solat melaksanakan solat tersebut bersamaan dengan imam, itu hukumnya ada 5. Ada yang haram sekaligus solatnya tidak sah, ada juga yang makruh, ada juga yang sunat, ada juga yang wajib, ada juga yang boleh saja. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan membahas tentang salat tarawih. Di mana di dalam salat tarawih itu sering kejadian dan hampir ini merupakan kebiasaan yang salah tentunya. Ada orang salat tarawih, Fatihahnya tidak selesai, kemudian orang tersebut ikut ruku, mengejar imam untuk ruku. Padahal salat Fatihahnya tidak selesai. Kalau Fatihahnya tidak selesai, berarti Fatihahnya tidak sah. Ketika Fatihahnya tidak sah, berarti salatnya juga tidak sah. Mengacu pada hadis yang telah saya sampaikan di awal, man lam yaqra bi Fatihatil kitab lam tasihhu sholatuhu. Barang siapa tidak membaca surat Al-Fatihah, maka solatnya tidak sah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering terjadi dan hampir menyeluruh bahwasanya solat tarawih itu dikerjakan secara cepat. Nah, bagaimana reaksinya kita sebagai makmum ketika kita membaca Fatihah? Kalau seperti biasa, kita solat seperti biasa, tentunya Fatihah kita tidak sempurna. Bahkan kadang hanya membaca 2 ayat, 3 ayat, imam sudah ruku. Kadang orang tidak faham, kemudian orang tersebut ikut imam untuk ruku seperti biasa. Fatihah tidak diselesaikan, maka hukum sholatnya tidak sah. Nah, bagaimana hukumnya orang tersebut? Hukum sholatnya tidak sah. Nah, untuk menghindari ketidaksahan tersebut, karena di masjid, di musola, tentunya sholat tarawih dikerjakan dengan cepat, maka hukumnya wajib makmum baca Fatihah bersamaan dengan imam. Maka hukumnya, sekali lagi, maka hukumnya wajib makmum baca Fatihah bersamaan dengan imam. Karena apa? Idza alima annahu illam yaqra'il Fatihah ma'al imam lam yadrikha. Ketika makmum tersebut tahu kalau baca Fatihah tidak bersamaan dengan imam, maka Fatihahnya tidak selesai, maka hukumnya membaca Fatihah bersamaan dengan imam itu hukumnya wajib. Baik itu sholat tarawih atau sholat fardu, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Contohnya, kita berjemaah dengan orang yang agak cepat. Jadi bagaimana cara baca Fatihahnya? Kalau sekiranya baca Fatihah tidak sempurna, nanti tidak selesai. Orang baca Fatihah tidak selesai, kita baca Fatihah tidak selesai, imam sudah mulai ruku, maka caranya bagaimana? Maka Fatihahnya harus bersamaan dengan imam. Ini yang dimaksud dengan muqarin
wajib hukumnya bersamaan dengan imam. Karena bersamaan dalam solat, bersamaan imam, bersama imam itu hukumnya ada 5. Yang pertama, hukumnya haram. Yang kedua, hukumnya sunnah. Yang ketiga, hukumnya makruh. Yang keempat, hukumnya wajib. Yang kelima, hukumnya mubah. Yang pertama, hukumnya haram. Ketika kita bersamaan takbiratul ihram, imam takbiratul ihram belum selesai, kita selaku makmum menyusul untuk takbiratul ihram, maka hukumnya haram. Yang kedua, hukumnya sunnah. Sunnah bersama ketika membaca amin. Ketika membaca amin, bukan berarti kita bacaan aminnya makmum bukan beriringan dengan imam, akan tetapi harus bersamaan dengan imam. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa membaca membaca amin tatkala imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian imam amin dan makmum ikut amin bersamaan dengan imam, maka orang tersebut, aminnya orang makmum tersebut bersamaan dengan aminnya malaikat. Dan aminnya orang yang bersamaan dengan aminnya malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah bersamaan, aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dalam pembahasan ini, karena kebetulan sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, tentunya kita disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih dimanapun kita berada, baik itu di masjid, di musholla atau di rumah, yang mana sholat tarawih ini sudah biasa dikerjakan dengan cepat, ya. Ada yang dalam waktu 10 menit, 15 menit selesai, 10 menit selesai, bahkan ada di satu daerah 7 menit selesai dengan sholat 23 rakaat. Maka bagaimana cara untuk menghindari dari ketidaksahan tersebut? Yang pertama, masalah Fatihah. Masalah Fatihah harus bersamaan dengan imam. Jadi imam membaca Fatihah, makmum hukumnya wajib membaca Fatihah. Setelah itu Fatihah selesai, baru melaksanakan ruku. Jangan sampai kita ketinggalan dalam sholat berjamaah, kita ketinggalan daripada imam. Kadang ada orang membaca Fatihah, Fatihahnya belum selesai, karena tahu bahwasannya bacaan Fatihah itu harus diselesaikan. Kemudian imamnya ruku, makmum tetap baca Fatihah. Imamnya iktidal, makmum tetap baca Fatihah. Sampai sujud belum selesai, sampai duduk di antara sujud dua sujudan belum selesai baca Fatihah, sampai berdiri lagi belum selesai, maka ini hukumnya batal sholatnya. Karena apa? Karena sudah ditinggal oleh imam dalam 2 rukun yang panjang. Oleh karena itu, untuk menghindari dari hal tersebut, ingat, baca Fatihah harus bersamaan dengan imam. Itu hukumnya wajib. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat, khususnya pada al-hakir. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.